Oke semuanya, gimana kabar semua otot kalian hari ini? Apakah kalian sudah ngadu mekanikan otot kalian dengan sihir? Karena pada kesempatan kali ini, tentu aja kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang mampu menggetarkan semua otot dalam tubuh kita. Tapi sebelum kita mulai, post dulu like dan subrek di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin, supaya anime-anime yang kalian sukai bisa gue lanjutkan di tiap minggunya. Oke, langsung saja. Enjoykan otot tricep, bicep, asep, dan Joseph kalian. Dan inilah dia, Muscle, Magic and Muscles, episode kelima. Episode kali ini dibuka dengan memperlihatkan perkenalan 3 asrama di Akademi Sihir Easton, di mana pemilihan asrama yang ada didasarkan dari karakteristik masing-masing siswanya. Asrama Adler melambangkan keberanian dan juga keyakinan. Asrama Orca melambangkan kebijaksanaan dan juga keuletan. Dan asrama Lang melambangkan bakat dan juga ambisi. Ketiga asrama itu saling bersaing untuk menunjukkan prinsip serta potensi tiap siswanya. Scene berlanjut menampilkan Mas yang sedang memandangi koin perak yang ia miliki, di mana 5 koin perak bisa ia tukarkan menjadi 1 koin emas. Di saat Mas yang sudah sosokan pakai rumus dalam otaknya, namun jawabannya sungguh di luar dugaan. 5-2だからあと28枚か。 Karena hitungannya gobloy, Finn pun memberitahukan yang benar adalah 3 koin lagi. Setelahnya, Mas yang baru aja merasa damai setelah cukup banyak konflik sebelumnya, Finn yang membenarkannya harus dibuat tersentak setelah dirinya baru teringat tentang mereka yang masih memiliki tugas lainnya. Di tengah kepanikan tugas ilmu ramuan yang belum dibuat, Mas dengan santuinya malah nawarin kue sus padanya. Hal itu sontak membuat Finn ngamuk karena Mas yang malah nyemil di saat seperti itu. Di tengah kepanikan mereka berdua, Lance yang awalnya datang untuk flexing karena tugasnya telah selesai, hal itu membuat Mas mendekatinya dan memberikan critical damage dengan cara yang cukup unik. Jangan ditiru ya adik-adik ya. Boleh sayang adik, tapi nggak kayak Lance juga. Mumpung masih sempet, adik kalian mending titipin ke gua aja. FBI, open up! Setelah itu, entah apa yang terjadi, tapi Lance kali ini terlihat membantu Mas dan juga Finn untuk tugas mereka. Bahan ramuan yang akan mereka gunakan adalah tanaman mistis yang disebut tanaman mandrake. Lance kemudian memberitahukan mandrake yang akan menjadi bahan ramuan serbaguna saat tanaman itu berhenti menangis. Diri turut menunjukkan contohnya untuk mereka berdua. Setelah diberi contoh, giliran Finn dan juga Mas yang harus mencobanya. Untuk Finn, meski telah menggunakan mantra Quientus, namun dirinya tidak dapat membuat mandrake itu berhenti menangis. Mas yang sosokan ngajarin tentang pusat gravitasi otot, dirinya malah membuat mandrake itu semakin menjerit dibuatnya. Lance kemudian memberikan tutor supaya Finn menggunakan sihirnya seolah sedang membelai mandrake itu. Mendengar yang membuat Finn berniat untuk mencobanya sekali lagi. Hingga pada akhirnya Finn pun sangat senang karena pada akhirnya dirinya telah berhasil membuat mandrake itu berhenti menangis. Berbeda dengan Finn, Mas malah membuat mandrake itu berubah menjadi entitas SCP jenis baru. Finn pun dibuat sangat shock karena mandrake tadinya hanya menangis berubah menjadi tangisan keras dan kini malah menjadi SCP. Dan pada akhirnya, adu mekanik Mas melawan mandrake pun tak terhindarkan. Setelah berhasil membuat mandrake itu tumbang, Lance pun melanjutkan tutornya. Di mana langkah selanjutnya adalah meramu semua bahannya. Dirinya kemudian berniat menunjukkan proses meramunya. Singkat sekali. Saking singkatnya, sampai membuat Chef Juna ketar-ketir ngeliatnya. Mas yang merasa paham, berniat untuk mencoba melakukannya. Namun endingnya sungguh-sungguh membagongkan.
Epik sekali. Proses yang dapat ditiru dengan sangat EZT sama Mas, namun bukannya membuat ramuan, dirinya malah membuat sebuah kue sus. Lance yang mengira Mas hanya bermain-main, membuatnya harus memberikan tutor secara perlahan. Namun anehnya, なんでだなんでシュークリームになってやがる Lance pun nyerah karena Mas yang hanya pandai adu mekanik, namun tidak dalam pelajaran. Dirinya kemudian memberitahukan kepada Mas bahwa dirinya tak akan kalah lagi darinya. Lance juga tak akan memaafkannya jika Mas sampai membuat orang lain mengambil semua koin-koin itu darinya. Mas pun menjawab dengan sangat yakin dirinya tak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Mendengar yang membuat Lance kembali bersemangat dan berniat memberikan tutor lagi padanya. Singkat waktu, terlihat seseorang yang sengaja menerobos di tengah-tengah 3 murid yang lagi asik mengobrol. Ketiga murid itu pun tak terima dan malah berakhir dijontos abis sama seorang siswa itu. 脇役が俺に指図すんじゃねえこのダボが Scene berpindah di sebuah aula yang terdapat banyak orang di dalamnya. Dari ucapan mereka, diketahui oleh mereka yang berasal dari asrama Lang. 我々レアンだ Di tengah ketegangan yang terjadi, Mas dan kedua bestinya malah sedang asik menyantap kue sus berbahan dasar mandrake tadi. マンドラゴラのシュークリームは美味しいらしい Keesokan harinya, ketika Mas, Lance dan Vin sedang asik ngobrol, terdengarlah suara yang cukup keras tak jauh dari tempat mereka. Dan ternyata 世界は俺を中心に回ってる melihat wajah Mas membuat Dot langsung mengatainya dengan menyebutnya sebagai NPC anime ini. Dot yang membuat Mas menjadi NPC sungguhan, namun ucapannya itu terpotong karena Lemon yang datang menghampiri Mas di sana. Melihat betapa bucinnya Lemon pada Mas, sontak membuat Dot hanya bisa memandangi mereka dari kejauhan. Di saat Lemon yang baru mau mengucapkan sesuatu pada Mas, namun sesaat kemudian Mas pun tak paham dengan apa yang baru aja terjadi, terutama karena ngeliat wajah Dot yang pengen banget dipukul. Dot kemudian mengutarakan tentang kebenciannya pada semua cowok yang populer di kalangan para gadis. Atau bisa dikatakan, Dot itu Jonas kasta tertinggi. みたいなやつのせいで世界は少子高齢化まっしぐらだよ Di tengah amuk-amukannya NPC berkedok MC yang satu ini, Mas dan kawan-kawan nampak ngacangin Dot karena ogah buat dengerin bacotannya. Singkat cerita, setelah guru datang, para murid diberi tugas untuk mengalahkan kalajengking hutan demi bisa ditukar dengan koin perunggu atau perak. Rata-rata kristal kalajengking biasa dinilai dengan 1 keping koin perunggu, sedangkan kristal kotak dihargai 1 koin perak. Di saat mereka yang hendak memasuki hutan, Mas nampak dihampiri oleh seorang siswa yang bernama Silva. Di mana Silva tidak hanya menghina Mas, tapi juga menyerangnya. Sekepergian Silva, amukan Mas barusan bukan karena kesakitan ataupun ketakutan, melainkan karena mengira kue sus yang ia simpan di sakunya akan hancur karena serangan barusan. Baru aja memasuki hutan, Lance yang berniat mengajak Mas untuk kerjasama malah mendapati Mas yang telah ngacir entah kemana. Rupanya, Mas bukan yang ngacir entah kemana, melainkan karena diri tersesat di kalang lamun tadi. Tanpa disengaja, diri juga berpapasan dengan Dot yang masih amuk-amukan sendirian. うるさい Di saat Dot yang berniat mengajak adu mekanik Mas, secara tiba-tiba suara teriakan gadis memecah keseriusan Dot itu. Dan ternyata seorang gadis nampak sedang disudutkan oleh seorang siswa lainnya. Gadis itu pun berteriak supaya seseorang bisa datang membantunya. X プロ GG sekali, serangan Dot barusan mampu membuat siswa tadi KO dalam 1 kali serangan. Jiwa Jonas dalam diri Dot bangkit dalam seketika dan membuatnya sok ganti karakter jadi cowok yang sok cool. 大したことありませんよこれくらい
Singkat waktu, setelah cukup lama berperan layaknya cowok cool, rupanya cewek kawaii penggoda itu memiliki niat lain dengan mendekati Dot yang lewat Jonas. お兄さんは本当に素敵だよ。 Gadis itu merasa, meski tanpa sihir penggodanya sekalipun, jiwa Jonas Dot itu dapat dengan mudahnya ia taklukkan. Berbeda dengan Dot yang sangat mudah buat digoda, Mas sama sekali tidak terkena debuff charm milik si gadis. 僕は何もしてないけど。そんなバカな。 Tak terima karena sihir tak berhasil, gadis itu dapat menaikkan sihir memikatnya supaya Mas luluh padanya. Namun sayangnya, 聴覚視覚触覚、これで落ちない男などいない。 menyerah dengan Mas, dirinya tak masalah selama Dot telah jatuh dalam genggamannya. Gadis itu kemudian memberitahukan masalah yang sedang ia alami, di mana dirinya saat ini tengah diancam oleh Silva yang tadi menyerang Mas. Silva terus mengikutinya karena mencoba memanfaatkan sihir yang ia miliki. Dalam hati, diri tak ingin membantu cowok yang ia anggap sebagai orang jahat. Melihat dengan sang gadis kawaii itu, Dot pun menenangkannya dan berniat untuk menghajar Silva sampai bonyok. Namun secara tiba-tiba, melihat Silva yang ada di sana, sontak buat Dot auto ngeluarin tongkat sihirnya. Di tengah Silva yang terus banyak laga di hadapannya, tanpa babi ibu, Dot langsung menggunakan sihir explode miliknya. Tidak cuma sekali, Silva yang baru aja nyengir harus dihadapkan dengan ulti gila Dot yang bisa ia atur bak sebuah machine gun. マシンガンエクスプラム。 Di lain sisi, Lance harus jadi babysitternya Finn dan juga Lemon. Diri nampak sangat khawatir dengan masih diincar oleh Silva. Namun Sin malah kembali ke adu mekanik yang baru aja terjadi. Mengira ultinya barusan telah berhasil menumbangkan Silva, namun ternyata Silva telah menggunakan sihir batunya terlebih dahulu. Dirinya pun tambah angkuh karena sihir explode milik Dot yang sama sekali tidak mampu menembus sihir batu miliknya. Silva bahkan memberikan counter untuk serangan Dot tadi. Bacotan tanpa henti itu dapat terus terdengar dari manusia sombong yang satu ini. Akan tetapi, yang harus diwaspadai oleh Silva tidak lain adalah Mas. Karena serangannya tadi telah membuat Mas kehilangan satu kue sus miliknya. Silva kemudian nampak terus menghina Dot yang tak akan mungkin bisa mengalahkannya.お、 Dan berakhirlah alur cerita anime Muscle episode kelima. Saatnya kita review jujur. Asli, menurut gua nih anime memeable parah. Dan parodi yang diberikan juga cukup membuat kita auto menyadari meme apa yang dipakai di episode kali ini. Tapi yang gua sadar cuma adegan Mas nampar Dot doang. Kemungkinan besar itu dari meme-nya Batman. Nah, kalau kalian tahu yang lain, bisa komentar di bawah. So, gua bakal ngasih rating 9,7/10 untuk episode kelima ini. Pastinya, kita gak sabar lagi dengan adu mekanik antara Dot melawan Silva. Jadi mari kita tunggu aja dengan sabar di minggu depan nanti. Makasih banyak buat yang udah nonton hingga akhir video. Dan sampai jumpa di episode ke-6 minggu depan. Bye-bye.